Kami lanjutkan kembali diskusi terkait mengenai PR besar hilirisasi minerba di Indonesia dan masih terhubung bersama dengan kami bersama-sama untuk membahas begitu ya, ada Pak Arfian Arifin, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Bapak Arsyad Rashid, Direktur Utama PT Indika Energi Tbk, dan juga Bapak Ido Huta Barat, Ketua Indonesian Mining Association. Kita lanjutkan kembali ya Pak Arsyad, Pak Arfian, dan juga Pak Ido. Kita lihat seperti apa sebenarnya pemetaan untuk investasi di tanah air khususnya untuk hilirisasi. Saya mau ke Pak Arfian ya. Sebenarnya berapa sih nilai investasi, mungkin ya gambaran investasi yang harus dipersiapkan untuk seluruh rencana hilirisasi batu bara, mungkin ya kalau dari PTBA seperti apa dan seberapa besar sebenarnya support dukungan dari pemerintah misalnya dalam bentuk pembiayaan dan lain-lain itu begitu ya dalam mensukseskan hilirisasi ini, Pak Arfian. Baik, kita untuk bisa merealisasikan coal to the MA ini memang kita kerjasama dengan investor, dengan Air Product, perusahaan gas terbesar di Amerika, yang kebetulan juga menguasai teknologi gasifikasi ini dengan total investasi hampir 2,2 miliar US dollar. Nah, dalam hal ini bisnis modelnya PT BA dan Pertamina akan bertindak, PT BA sebagai supplier batubara dan Pertamina sebagai off-takers. Nah, investornya nanti adalah Air Product, di mana konsep kerjasamanya adalah BOT selama 20 tahun, dan pada tahun ke-5 setelah COD, PT BA dan Pertamina punya opsi untuk memiliki saham. Jadi risiko dari teknologi, risiko dari konstruksi, risiko dari kegagalan pembangunan pabrik ini tidak ditanggung oleh PT BA ataupun Pertamina, tapi 100% oleh investor. Nah, untuk coal activated carbon itu total investasi sekitar 24 juta US dollar, relatif kecil, dan kita akan mengembangkan dengan bersama-sama dengan investor juga untuk meminimalisir risiko terhadap teknologi yang akan dipakai. Oke, berarti memang poinnya disupport oleh investor berarti ya Pak Arfian ya? Ya, kalau yang terkait dengan support pemerintah, saat ini kita tahu kita sudah mengajukan beberapa insentif, baik fiskal maupun non-fiskal ke pemerintah, dan alhamdulillah sebagian besar sudah disetujui, termasuk dengan adanya ketetapan royalti 0% untuk batubara yang diolah menjadi gasifikasi atau hilirisasi yang dituangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Nah, termasuk juga kita mengajukan tax holiday dan lain sebagainya. Dan pemerintah dalam ini sangat mensupport. Okay. Itu pun terlihat dari yang saya katakan tadi masuk dalam proyek strategis nasional. Oke, baik Pak Arfian ya, nanti kita akan perdalam lagi nih soal stimulus-stimulus yang diberikan khususnya juga masuk dalam proyek strategis nasional. Pak Arsyad, Anda seperti apa melihatnya? Tanggapan Anda begitu ya, investasinya sangat-sangat besar dan ini dibutuhkan peran investor juga yang tune in gitu ya untuk juga menggarap proyek hilirisasi di tanah air. Seperti apa Anda melihat nih gambaran investasi hilirisasi di dalam negeri ini, Pak Arsyad? Ya, kalau kita bicara investasi, saya rasa sih we have to be open ya, bahwa at the end of the day, kalaupun memang ada pihak, kalau tergantungan hanya dari dalam negeri, I think it's terlalu besar bicaranya. Karena tadi it takes a lot of investment, contohnya tadi kan 2,2 miliar dolar kalau nggak salah dari PT Bukit Asam sendiri saja, belum lagi dari teman-teman yang lain di KPC dan lain-lainnya. Nah, jadi untuk itu saya rasa kita we have to be open terhadap investors. Yang penting adalah investor-investor itu ikut aturan main yang ada di Indonesia. Terus juga bicara bahwa secara culture harus mengikuti juga culture Indonesia. Karena penting sekali untuk kita juga sangat welcome terhadap investor. Dan at the end of the day kalau udah masuk ke dalam sini memang nggak bisa dibawa pulang, kan nggak bisa dibawa pulang sebetulnya. Barang-barangnya apa yang sudah diinvestasikan. Jadi ini ada touch terhadap di Indonesia dan gunanya pun untuk kepentingan Indonesia. Jadi kalau saya bicara tadi, we have to be open. Dan kita harus bicara dan kita ajak semua investor-investor untuk masuk. Apalagi kalau kita bicara kita sedang mengalami yang namanya pandemik pada saat ini. Nah, ini kita sudah lagi perang dengan pandemik, terus juga bersamaan kita juga perang ekonomi gitu. Yang dimana kita harus saling, negara-negara lain juga lagi susah.
Jadi sebisa-bisanya kalau kita bisa menarik investor masuk, kita harus welcome. Karena dengan demikian kita bisa keluar daripada konteks ekonomi atau krisis keuangan ekonomi pada saat ini lebih cepat lagi. Jadi saya sih sangat welcome bahwa sebisa-bisanya kenapa tidak kalau bisa ada resources dari luar untuk masuk. Itu mungkin yang bisa saya katakan. Kalau kita Maria. lihat dengan perhatian apa yang diberikan oleh pemerintah, misalnya seperti contohnya tadi Pak Arifin menyampaikan sudah ada beberapa insentif, misalnya seperti royalti begitu ya, 0%, kemudian tax holiday dan lain-lain, ini seperti apa? Ada nggak sih yang harus di-upgrade begitu terkait mengenai dukungan pemerintah, itu diharapkan lebih lah terkait mengenai proyek hilirisasi, Pak Arsyad? Ya tadi, kalau kita bicara tadi, I think pemerintah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan juga konteks bagaimana memberikan insentif, tadi Pak Arfian juga mengatakan bahwa khusus untuk value added ini, boleh dikatakan royaltinya jadi nol, kalau memang untuk mengembangkan ini. Nah juga tax holiday yang tadi sudah dikatakan, saya rasa sekarang ini BKPM sangat welcome dan memberikan yang namanya, apalagi kalau pioneer industri ya. Jadi insentif-insentif ini saya rasa sekarang ini pada saat ini sudah baik. Tapi nanti sambil berjalan pastinya kalau namanya konteksnya usaha dan bisnis ini kita harus melihat kembali tadi kan. Tadi ada certainty yang harus ada. Jadi contohnya mungkin bukan hanya insentif tetapi suatu grand strategy yang clear dan juga tadi antara industri mesti clear dari industri gas bagaimana, batu bara bagaimana, semua bagaimana secara menyeluruh supaya tadi balik-balik lagi saya mengatakan yang harus dikunci adalah supply demand. Bagaimana nih membaca ini sebagai Indonesia satu kesatuan gitu. Karena tadi perangnya akhirnya nanti bukan di Indonesia aja tapi perang ekonomi kita antara kita dengan luar. Nah untuk itu kita mesti ada kayak di grand strategy untuk perang inilah istilahnya gitu ya. Nah jadi balik tadi selain insentif we have to have certainty juga mengenai tadi jelas-jelas the pie ataupun pembagian pasar yang ada untuk kedepannya supaya industri ini bisa berkembang terus dan tidak mati nantinya ke depan. Itu sih Maria yang saya lebih pentingkan. Baik, point of view-nya begitu ya Pak Arsyad ya. Baik, saya mau ke Pak Ido terlebih dahulu Pak Ido. Kalau Anda melihat tadi atau tanggapan Anda sendiri seperti apa begitu ya, bahwa ini kalau dilihat dari sisi investasi, hilirisasi di dalam negeri ini seperti apa? Apalagi kan memang ini dibutuhkan komitmen investor yang sangat besar juga untuk memang tune in di proyek-proyek hilirisasi dalam negeri, kemudian juga dukungan pemerintah terkait tadi beberapa kombinasi seperti royalti atau tax holiday dan lain-lain begitu ya, dan balik lagi kepada market yang ada begitu supaya tidak ada tumpang tindih sekaligus jangan sampai nanti jadi malah kisruhnya di dalam negeri atau mungkin perangnya begitu ya di dalam negeri. Seperti apa nih Pak Ido yang Anda lihat dan Anda soroti? Iya betul sekali Mbak. Kalau kita lihat tadi untuk proses gasifikasi menjadi dimethyl ether, investasi yang akan dikeluarkan di PTBA itu sekitar 2,2 miliar. Artinya nanti kalau ada proyek yang lain lagi di KPC dan Arutmin jumlahnya akan sekitar angka itu. Menurut saya dengan investasi pembuatan pabrik sebesar 2,2 miliar dan ada lagi yang lain menjadi sekitar mungkin bisa sampai 10 miliar US dollar dan ada risiko teknologi ya di mana teknologi itu berhasil atau tidaknya itu menjadi tanggungan investor 100%. Saya melihat di sini bahwa ada peluang yang dilihat oleh investor bahwa proses gasifikasi ini itu mempunyai prospek yang cukup bagus di dalam masa depan. Ya. Nah, ini yang harus kita tangkap agar investor dengan senang dan dengan minat yang tinggi untuk menginvestasikannya di Indonesia. Tentunya yang kedua yang harus kita lakukan tadi adalah bagaimana proyek-proyek hilirisasi ini tidak saling tumpang tindih. Seperti yang dikatakan Pak Arsyad tadi, market yang pertama dipilih harus jelas segmentasinya, harus dipetakan berapa kebutuhannya, berapa kebutuhan dalam 10 tahun mendatang, ya. Kemudian kita hitung, ya. Kalau nanti datang PTBA membuat gas, misalnya KPC membuat metanol, misalnya Arupin membuat amoniak, itu harus dipikirkan apakah market akan menyerap untuk domestik, minimal untuk domestik, ya. Karena domestik ini bisa diintervensi pemerintah. Nah, kemudian juga dipikirkan produk-produk turunan daripada metanol dan yang ini menjadi
ada nanti adalah coal based petrochemical, ya, sehingga menjadi produk-produk turunan yang mempunyai nilai tambah dan mempunyai market di Indonesia. Nah, inilah yang perlu dipikirkan grand strategi oleh pemerintah dan bekerja sama dengan industri tambang. Yang kedua, memang dukungan pemerintah sangat dibutuhkan, tadi diberikan insentif, ya, diberikan insentif baik royalti 0% untuk produk batubara yang dijadikan hilirisasi dan adanya tax insentif, ya. Tetapi yang paling penting dari pemerintah adalah rencana jangka panjang pemerintah dalam 20 tahun mendatang. Bagaimana penggunaan batubara di Indonesia? Kalau di tingkatan penggunaan batubara untuk PLTU, energi listrik, apakah tidak akan, misalnya, tidak akan ada terjadi kompetisi menjadi kompor listrik, sehingga produk hilirisasi batubara yang sudah dibuat gas tidak bersaing dengan kompor listrik. Nah, seperti ini yang harus ada grand strategi dari pemerintah, ya, sehingga semua investasi di sini dapat berjalan baik dan ada returnnya, ya, return of equal dari investasi yang ditanamkan di Indonesia. Itu yang menurut saya yang harus dipikirkan oleh pemerintah dan ada perencanaan jangka panjang. Dan tentunya kita harus open terhadap investor kita, situasi di Indonesia seperti apa, kita harus memberikan kenyamanan untuk berinvestasi di Indonesia. Itu menurut saya. Baik Pak Ido, ini ternote begitu ya, di note juga tentang bagaimanakah sistem investasi, kemudian juga seperti apa perencanaan jangka panjang dari pemerintah, itu support yang paling utama ya. Saya mau kembali ke Pak Arfian. Pak Arfian, kalau misalnya kita lihat dalam perencanaan hilirisasi dan apalagi yang sekarang sudah dijalankan oleh PTBA ya, kira-kira kapan sih begitu ya PTBA ini akan bisa menuai hasil dari hilirisasi? Istilahnya kalau dilihat dari target pendapatan, kemudian sektornya juga seperti apa sih? Karena kan pengorbanannya begitu besar, tapi ternyata bukan pengorbanan saja yang besar nih Pak Arfian ya, cuannya juga besar nih. Seperti apa nih Pak Arfian? Ya, jelas kita perlu proses untuk membangun pabrik ini ya. Tapi kalau bicara hilirisasi dari batubara, sebenarnya PTBA sudah mulai membangun PLTU mulut tambang. Jadi kita tidak lagi menjual batubara, tapi udah mulai menjual listrik. Ini basic dasar dari hilirisasi ini sebenarnya. Dan insya Allah tahun 2022 awal nanti kita akan mengoperasikan COD PLTU terbesar mulut tambang di Indonesia, 1.200 megawatt, dan terbesar di Sumatera dengan tarif yang sangat kompetitif. Nah, ini adalah hilirisasi pertama yang paling sederhana nih. Jadi selama ini kita jual batu bara, sekarang kita jual listrik. Nah, yang kedua adalah yang terkait dengan gasifikasi. Kita merencanakan, saya katakan tadi di depan, itu pembangunan dimulai di akhir 2021, paling lambat di awal 2022, dengan masa konstruksi 4 tahun. Jadi kira-kira di awal 2025, kita harapkan DME sebagai substitusi LPG ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang 100% buatan dalam negeri dan tidak impor. Itu kira-kira timeline-nya. Oke, kalau kita perdalam lagi nih Pak, cuannya seperti apa sih Pak? Kalau dilihat nih dari sisi proyek-proyek hilirisasi, kan pengorbanannya juga besar. Ini mungkin juga sebagai salah satu gambaran juga buat teman-teman atau industri-industri lain yang belum gitu ya, perusahaan-perusahaan lain yang belum masuk ke hilirisasi Pak Arfian. Jadi gini, kalau kita bicara dari sisi pemanfaatan batu bara, kalau selama ini kita tergantung ke ekspor, ya, apabila nanti ekspornya sudah berkurang, nah kita harus olah sendiri batu bara ini di dalam negeri. Nah, nilai batu bara sendiri untuk pembangunan PLTU, mulut tambang tadi, kemudian juga ada coal to DME tadi dan activity carbon. Kira-kira dari penjualan batu baranya sekitar $300 juta per tahun. Ya. Kemudian kita tahu juga karena kita punya punya saham di kepemilikan di PLTU 98 juga akan mendapatkan revenue sekitar 3 triliun per tahun. Nah, belum lagi bicara revenue yang kita dapatkan dari hilirnya, dari produk akhirnya, dari DME-nya.
Ini kita baru bicara dari penjualan batu bara. Kalau yang selama ini kita tergantung ke pasar ekspor atau ke pihak ketiga, sekarang kita gunakan sendiri, kita olah, dan kita bisa memanfaatkan batu bara dengan total revenue hampir kira-kira $300 juta per tahun. Oke, $300 juta per tahun ya, Pak Arfian ya. Pak Arsyad, seperti apa nih Anda melihat ini ya? Ternyata pengorbanan yang besar disertai juga cuan yang besar dan salah satu win-win solutions juga sebenarnya untuk industri batu bara begitu ya. Seberapa profitabilitasnya Anda melihatnya seperti apa sih Pak Arsyad? Kalau melalui pendekatan ini Pak, mungkin sedikit ditanggapi. Nggak, kalau mesti tapi masalah karena bicaranya cuan terus ya tadi. Maksudnya kalau bisnis tuh nggak bisa cuan terus, kadang-kadang juga ada ruginya juga. Nah ini jangan sampai salah hitung, ntar nggak cuan lagi kan. Jadi mungkin itu ya. Tapi balik-balik lagi bagaimana kita bersama-sama tadi melakukan ini ya. Dan mesti bicara juga gini bahwa batu bara tadi menarik yang Pak Arfian katakan bahwa the simple realisasi yang terjadi adalah tadi sebenarnya PLTU ya. Itu kan listrik juga, itu adalah satu value added. Nah yang kita mesti lihat juga ke depan, tadi juga ditouch oleh Pak Ido sedikit, adalah misalnya contohnya kompor listrik. Ya. Nah lebih lanjut lagi kita bicara ke depannya adalah bagaimana nanti mobil listrik. Gitu ya. Karena dengan adanya nanti misalnya kita masuk ke dalam mobil listrik, berarti kebutuhan listrik pun akan meningkat. Gitu. Nah dan juga jangan dilupakan bahwa batu bara ini adalah menurut saya adalah it is part of our energy security. Karena ini adalah apa yang kita miliki di negara ini. Jadi cuma hanya tinggal bagaimana nih batu bara ini tadi value added-nya harus dibangun, tapi juga menjaga untuk environment-nya gitu ya. Jadi kunci bahwa ini juga adalah our energy security batu bara. Dan juga melihat ke depan tadi mungkin kebutuhan listrik ke depan akan lebih banyak lagi dengan adanya kebutuhan untuk kendaraan listrik. Gitu. Oke, baik, ditanggapi dan sekaligus juga memberikan bahwa memang kalau sistem bisnis memang selalu ada cuan, mungkin ada yang tidak terlalu cuan begitu ya Pak, tapi tetap cuan walaupun sedikit ya Pak Arsyad ya. Saya mau ke Pak Ido, mungkin menanggapi ini ya, terkait seperti apa sih pengorbanan yang dilakukan untuk hilirisasi ternyata juga menghasilkan untuk perusahaan-perusahaan batu bara. Nah ini mungkin bisa menjadi daya tarik juga untuk beberapa perusahaan yang memang masih on the way ke sana nih Pak Ido. Seperti apa Pak Ido? Kalau mungkin bisa kita perdalam nih terkait mengenai apa yang bisa didapatkan begitu ya melalui produk-produk hasil hilirisasi. Sepanjang sepengetahuan saya ini kalau soal cuan ya ini kan produk baru Bu ya. Ini produk baru yang dihasilkan dari batu bara menjadi sintetik gas diproduksi menjadi apakah itu di melted ether atau metanol. Saya ambil contoh saja metanol karena kebetulan saya cukup tahu mengenai market metanol. Batu bara yang saya sudah katakan tadi adalah investasi yang dibutuhkan kalau kita ambil angkanya Pak Arfian tadi 2,2 miliar. Ya 2,2 miliar katakanlah itu dengan untuk produksi sekitar 2 juta ton. Ya. 2 juta ton kalau kita kalikan 10 tahun kira-kira 20 juta ton kan. Kalau 2 miliar kira-kira atau 20 tahun. Itu kira-kira ongkosnya saja, investasi saja sudah sekitar 40 sampai 50 dolar. Nah, harga batu bara itu batu bara kalori rendah. Ya, batu bara kalori rendah dengan kalori kira-kira 3.600 3.800 gar. Itu harganya saat ini sekitar 25 26 dolar. Nah, harga jual yang metanol itu kira-kira 300 dolar. Kira-kira bisa dihitung seperti itulah, Mbak. Jadi penghasilannya kalau jualan batu bara cuma 6 juta dikali 25 dolar, ya. Tapi kalau kita produksi kemudian dikali 6 juta ini bisa menjadi 2 juta ton dikali 300 dolar. Kira-kira nambahnya revenue seperti itu. Tetapi tentunya investasinya itu cukup besar, ya. Nah disinilah yang saya bilang investor itu harus bisa teryakinkan, ya, bahwa sisi marketnya ada, ya, kemudian harga jual metanol pun itu naik turun, ya, sehingga investasi yang ditanamkan itu akan bisa dikembalikan. Nah, inilah yang menurut saya peran pemerintah juga di sini untuk sebagai regulator, ya, bukan cukup bisa mengatur market dari hilirisasi batubara, ya. Jangan sampai yang tadi Pak Arsyad juga katakan nanti ada mobil listrik. Nanti ada kompor listrik.
ya, yang sumber energinya yang paling murah saat ini adalah batu bara. Ya, jadi jangan sampai batu bara sebagai sumber yang paling murah dan sumber paling banyak untuk listrik itu nanti terserap dihabiskan oleh proyek-proyek hilirisasi. Nah, ini yang harus diatur oleh pemerintah gitu.